Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Komodo Sugana Nikah sebelumnya atau part 50. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalau nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Kangen sama si Rory ya guys. Di volume 15 sebelumnya, Surari sudah melakukan pertarungan melawan Gulie di dimensi lain yang terpisah dari dunia baru. Sedangkan Ariel, Brad, Sophia, dan yang lainnya sedang menuju labirin menggunakan pesawat peninggalan Potimas. Lalu Dustin dan semua pasukannya juga akan menuju ke sana untuk menghentikan peretasan sistem. Di tempat lain atau tepatnya di pulau terpencil, Sun bersama Faye, Katia, Su, Yuri, Yugo, dan Ronan juga sudah mulai bergerak. Lalu untuk semua penduduk dunia itu baru saja mendengar pidato dari kedua kubu, yaitu kubu Dewa Hitam yang diwakili oleh Dustin dan kubu Dewa Putih yang diwakili oleh Ariel. Intinya sih sebagai perwakilan Dewa Shirori, Ariel mengatakan pada semua orang, kalian harus mati demi menyelamatkan Dewi Sariel karena kalian sudah melakukan dosa besar di masa lalu. Dan karena pengorbanan Dewi Sariel juga kalian bisa hidup sampai saat ini, jadi gantian kalian yang harus dikorbankan. Secara keseluruhan semua orang sudah memahami kata-kata Ariel karena skill tabu mereka juga sudah dimaksimalkan oleh Dee. Sedangkan inti dari pidato Dustin yang mewakili Dewa Kuro atau Gulie, kalian harus mendukung Dewa Gulie supaya bisa mengalahkan Dewa Shiro. Dan sekali lagi kita akan mengorbankan seorang dewa demi keberlangsungan hidup umat manusia dan dunia ini. Doa atau dukungan dari semua orang itu nantinya akan dikompres menjadi energi yang diberikan pada dewa yang mereka dukung. Tapi siapa yang mendapat suara terbanyak? Tentu saja adalah Dustin dan Gulie. Pastinya semua orang tidak mau mati hanya untuk dikorbankan demi satu dewi. Tapi ya mungkin gak semua juga sih. Mungkin masih ada beberapa orang yang sangat menyayangi Dewi Sariel. Seperti misalnya rakyat Sarela yang dari dulu setia menyembah Dewi Sariel. Walaupun jumlahnya sangat tidak sebanding dengan pendukung Gulie. Di volume 16 ini kita mulai dari sudut pandang Ariel guys. Secara keseluruhan dia sangat memahami situasinya, seperti Dee yang tiba-tiba ikut campur dan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Walaupun Ariel tidak pernah tahu Dee itu seperti apa, tapi dia lumayan paham dengan sifat Dee yang menginginkan pertempuran itu menjadi lebih menarik. Ariel berpikir jika saja Dee tidak ikut campur, maka kemenangan sudah pasti bisa diraih atau Sariel bisa diselamatkan, tanpa harus melawan Gulie ataupun Dustin. Tapi gara-gara Dee situasinya menjadi sangat tidak menguntungkan. Menurut Ariel, pihak Shirori dan dirinya sangat tidak diuntungkan dan ini sangat tidak adil. Bagaimana tidak? Selain Gulie mendapat buff yang gila-gilaan, pihak Dustin juga punya lebih banyak peluang kemenangan. Memang saat ini peretasan sistem sudah mulai berjalan dan menuju pelepasannya, tapi itu masih butuh campur tangan Shirori dan hanya dia yang bisa melakukannya. Jadi jika sampai Shirori kalah, maka semuanya akan berakhir dan menjadi kemenangan bagi pihak Dustin dan semua umat manusia. Itu baru opsi pertama dan Dustin masih punya opsi kedua, yaitu menerobos masuk pertahanan Ariel di labirin dan menggagalkan peretasan sistem dengan skill ruler. Dan itu hanya butuh salah satu dari penguasa 7 dosa mematikan dan 7 kebajikan surgawi. Ya intinya Dee membuat pihak Shirori menjadi sangat sulit untuk meraih kemenangan. Saat itu Ariel juga sempat berpikir misal jika dirinya berhasil menyelamatkan Sariel dan melepas sistem, bagaimana dengan setengah makhluk dunia itu yang masih bisa bertahan dan menjalani hidup ke depannya. Selama ini kan semua orang bergantung pada skill dan kemampuan mereka untuk menjalani hidup. Tapi jika nanti sistem dilepas, mereka akan kehilangan itu semua dan kembali menjalani hidup normal seperti di masa lalu. Mungkin bagi ras manusia atau iblis akan bisa beradaptasi, tapi lain lagi bagi para monster yang sangat bergantung pada kemampuan mereka. Sebagai contohnya monster Phoenix atau naga api yang biasa tinggal di pegunungan berapi pastinya akan sulit untuk bertahan hidup tanpa skill dan kemampuan mereka. Ariel memperkirakan mungkin saja ekosistem dunia akan mengalami kerusakan yang sangat parah untuk waktu yang tidak sebentar. Namun apapun yang terjadi nantinya, Ariel sudah tidak peduli, yang penting tujuan utama saat ini menyelamatkan sang dewi. Dan percaya pada Shirori yang sedang berjuang melawan Gulie. Soalnya tidak mungkin bisa ikut campur dengan pertarungan mereka selain memberikan doa dan dukungan. Ariel sendiri yakin kalau Shirori pasti bisa mengalahkan Gulie. Walaupun dari segi energi Gulie jauh lebih besar, tapi insting bertarung dan bertahan hidup Shirori itu luar biasa. Ariel bisa mengatakan hal ini karena dirinya sendiri sudah pernah merasakan bermusuhan dengan Kumoko. Padahal saat itu dari segi kekuatan Ariel jauh lebih kuat, tapi Kumoko selalu punya cara untuk bertahan dan bahkan memberikan perlawanan yang memojokkan Ariel.
Singkat cerita, saat itu Ariel dan semuanya sudah sampai di labirin, dan tentu mereka akan segera menuju lapisan bawah untuk melindungi inti sistem. Kata Ariel, mulai dari sini, siapapun yang mencoba masuk ke labirin maka akan dianggap sebagai musuh dan harus dihancurkan. Para reinkarnator yang tersisa di desa Elfkan sebelumnya juga ikut di pesawat besar itu. Dan tentu mereka juga mendengar kata-kata Ariel, jadi mereka harus memutuskan apakah akan ikut masuk yang berarti mendukung pihak Shirori, atau tetap berada di luar yang berarti mereka akan menjadi musuh jika nanti berani masuk ke labirin. Tapi kita menuju ke tempat Shirori bertarung melawan Gulie dulu guys. Waktu itu di tengah pertarungan mereka berdua juga mendengar tentang quest dunia dan pidato dari Ariel dan Dustin. Jadi Shirori dan Gulie sama-sama berhenti menyerang untuk sementara dan memahami situasinya. Tak lama kemudian di saat mereka masih bertanya-tanya apa yang coba dilakukan selanjutnya, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara Di, tapi kali ini Di cuma bicara dengan mereka berdua. Seperti biasa tanpa harus bertanya lebih dulu, Di sudah menjawab pertanyaan yang ada di kepala Shirori dan Gulie. Tapi intinya Di mengatakan jangan terlalu khawatir, aku tidak akan ikut campur terlalu jauh. Kalian tetap bisa melanjutkan pertarungan sampai akhir. Tapi karena di sini Di lagi cukup baik, jadi dia mempersilahkan Shirori dan Gulie untuk bertanya apapun yang masih mengganjali hati mereka. Saat itu Gulie yang bertanya apakah Di telah memaksimalkan skill tabu semua orang. Lalu Di pun mengiyakannya. Tapi untuk memaksimalkan skill tabu semua orang itu butuh energi yang sangat besar. Nah, Gulie bertanya dari mana energi itu berasal, apakah Di mengambilnya dari sistem atau menggunakan energinya sendiri. Saat itu Shirori juga lumayan panik karena jika Di menggunakan energi dalam sistem maka berarti energi sistem saat ini sudah sangat berkurang. Tapi sebelum Shirori menanyakannya, Di mengatakan jangan khawatir soal itu. Aku sama sekali tidak mencampuri energi dalam sistem saat ini. Jadi yang dia gunakan untuk menciptakan quest dunia dan memaksimalkan skill tabu semua orang itu adalah energi milik Di sendiri. Walaupun ya dia dapat dari dunia itu juga. Di menjelaskan itu adalah energi MA yang dulu sempat menghilang akibat gabungan dari serangan Raja Iblis dan pahlawan di masa lalu, atau serangan yang sempat nyasar ke Jepang dan membunuh semua murid. Mendengar hal itu, Shirori berpikir semuanya menjadi masuk ke akal. Dulu kan Gulie sempat menceritakan kalau serangan gabungan dari Raja Iblis dan pahlawan di masa lalu memakan energi MA yang sangat besar. Bahkan jika serangan itu jadi mengenai Gulie, dia bisa saja sekarat atau bahkan mati. Tapi faktanya serangan sedahsyat itu cuma meledakkan satu kelas, yang berarti Di memang sudah melahapnya dulu. Tapi kenapa Di tidak melahap itu semua? Ya nanti nggak ada yang reinkarnasi guys. Dan dia akan bosan. Jadi dengan itu malahan saat ini Di sama saja mengembalikan energi MA yang sempat hilang. Yang berarti energi MA saat ini juga bertambah banyak. Saat itu walaupun sudah dijelaskan dari mana asal energi itu, namun Gulie masih terlihat putus asa. Bahkan dia sampai menekuk lututnya dan jatuh ke bawah. Ternyata yang Gulie khawatirkan itu bukan cuma energi MA-nya, tapi keselamatan semua orang nantinya jika dirinya kalah dan sistem dilepaskan. Karena Di telah memaksimalkan skill tabu semua orang, yang berarti jiwa mereka semua semakin terikat dengan keterampilan. Keterampilan atau skill kan menyatu dengan jiwa, makanya nanti jika Shirori melepas sistem, akan ada banyak orang yang mati akibat jiwanya tidak sanggup menerima pelepasan itu. Tadinya mungkin hanya akan ada setengah makhluk dunia yang mati saat sistem dilepaskan. Tapi berhubung Di sudah memaksimalkan skill tabu semua orang, maka bisa jadi nanti tidak hanya setengah makhluk dunia yang mati, tapi jauh lebih banyak dari itu. Tentu Gulie sangat shock memikirkan semua itu, kalau Shirori sih masa bodoh. Di sini dengan entengnya Di mengatakan tentu akan lebih banyak orang akan mati, tapi jangan khawatir, yang harus kau lakukan hanya perlu menang dan mencegah runtuhnya sistem. Ya memang seperti itu, tapi mengalahkan Shirori kan sangat susah. Di sisi lain Shirori masih cukup percaya diri walaupun dia melihat tekad kuat Gulie. Bahkan dalam hati dia mengatakan jika Gulie bisa menang maka aku tidak akan menyimpan dendam padanya. Ya dia cukup pede sih karena sebelumnya dia sudah yakin bisa mengalahkan Gulie perlahan. Lalu di sini Gulie bertanya lagi, tapi jika aku berhasil membunuhnya atau Shirori yang dia maksud maka kau tidak akan membiarkanku. Karena Shirori kan makhluk favorit Di. Namun Di menjelaskan Shirori memang makhluk favoritnya dan punya hubungan dengan Di dalam artian lain. Tapi Shirori belum punya ikatan mendalam dengan Di, atau simpelnya Di belum mengakui Shirori sebagai kerabat atau hal semacam itu guys. Jadi Di menyuruh Gulie untuk tidak usah mengkhawatirkan hal seperti itu kali ini dan silahkan kalahkan Shirori dengan seluruh kekuatanmu.
Kalau memang Shirori kalah dan terbunuh, berarti itu sudah menjadi takdirnya. Tapi kalau dia menang, berarti Shirori pantas menjadi kerabat Di dan dia akan mengakuinya. Mendengar perkataan Di, Shirori cukup sakit hati sih. Tapi ya dirinya juga punya alasan lain untuk bisa memenangkan pertarungan itu. Tapi apakah selama ini Gulie masih menahan diri karena takut sama Di? Ya mungkin saja sih. Lalu setelah Di menghentikan sesi tanya jawabnya, Shiroi dan Gulie mulai melanjutkan pertarungan dan tentu kali ini akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Apalagi Gulie semakin tidak punya pilihan selain menang. Saat itu Shiroi dengan manuver kecepatannya yang luar biasa mulai menyerang dan menghindari serangan Gulie. Dengan wujud Arachne-nya dia bisa bergerak lebih leluasa dan tentu punya 8 kaki jauh lebih baik daripada 2 kaki manusia. Apalagi dimensi Gulie dipenuhi oleh gedung-gedung tinggi pencakar langit yang bisa bergerak kapanpun Gulie mau. Jadi Shiroi harus punya manuver yang luar biasa untuk menghindarinya. Saat itu mereka terlihat seperti dua bayangan yang melesat dari satu sisi ke sisi lain karena gerakan mereka sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan suara. Sambil tertawa dalam hati, Shiroi mengatakan, apakah kau bisa mengikuti kecepatanku yang luar biasa? Namun tiba-tiba dari arah belakang ada mobil terbang yang melesat ke arahnya dan itu sangat cepat. Tapi untung saja dengan panik Shiroi masih bisa menghindarinya. Mau benda apapun selama itu ada dalam dimensi Gulie bisa dia kendalikan sesuka hatinya. Gambaran dimensi Gulie itu seperti dunia baru di masa lalu dengan kota-kota maju dan bangunan besarnya. Karena memang Gulie menirunya dari sana dan tempat itu juga mempunyai kenangan tersendiri bagi Gulie. Mungkin untuk mengingat kenangannya bersama Sariel di masa lalu. Setelah menghindari lemparan mobil, tiba-tiba di atas langit sudah ada bangunan besar yang siap meluncur ke arah Shiroi. Tentu dia berusaha berlari secepat mungkin untuk menghindarinya, namun jangkauan serangannya terlalu luas, jadi mau tidak mau Shiroi menggunakan benangnya untuk menahan seluruh bangunan itu di udara. Kalau bukan di dimensi Gulie, tentu Shiroi tidak perlu menghindarinya karena tidak akan melukainya. Tapi di dimensi itu, apapun bisa menjadi senjata Gulie yang bisa menyebabkan kerusakan berat tubuh seorang dewa. Cuma kenapa Shiroi tidak menggunakan teleport untuk pindah dengan cepat? Karena di ruang itu saat ini Shiroi perlu 1 detik untuk melakukan teleportasi guys. Di pertarungan dewa waktu 1 detik itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan celah. Dan sangat mungkin bagi Gulie untuk merusak teleportasinya. Saat itu giliran Shiroi melemparkan bangunan besar tadi ke arah Gulie menggunakan benangnya. Tapi dengan mudah Gulie membelah bangunan itu menjadi 2. Dengan kekuatan pedang yang baru dia munculkan. Tidak cukup sampai situ, Gulie terus melesat ke arah Shiroi dan mengayunkan pedangnya. Namun Shiroi yang melihat itu segera menjauh dari jangkauannya. Shiroi merasa kalau pedang Gulie sangat berbahaya, tapi serangan yang dikeluarkan dari pedang itu juga membutuhkan energi yang sangat besar. Cuma Gulie seperti tidak masalah sama sekali mengeluarkan energi besar seperti itu terus menerus. Faktor kemenangan di pertarungan ini kan ditentukan dari siapa dulu yang kehabisan energi dewanya. Karena untuk menciptakan serangan dahsyat yang bisa melenyapkan dewa itu butuh waktu. Jadi tidak mungkin untuk melakukannya. Cara satu-satunya adalah mengurangi energi lawan terus-menerus sambil menyebabkan kerusakan pada jiwa lawan. Tapi Shiroi merasa kalau kekuatan Gulie semakin lama semakin meningkat. Bahkan jutaan laba-laba dia yang saat ini sedang melahap dimensi Gulie juga semakin melambat. Dari keseluruhan ruang dimensi Gulie, baru 10% yang berhasil Shiroi timpa dengan ruangnya. Tentu dari awal pertarungan jutaan laba-labanya masih terus dipindahkan ke dimensi itu dan semakin lama akan semakin banyak. Tapi mereka semua masih harus melahap 90%-nya lagi. Dan itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi bagi Shiroi, jika dirinya sudah menguasai 50% dari ruang itu, maka dia akan melakukan serangan balik dan mengalahkan Gulie. Karena saat ini kan kekuatan Shiroi sangat ditekan. Lalu alasan kenapa kekuatan Gulie semakin meningkat, tentu saja itu adalah buff dari doa-doa yang dikirim oleh semua orang. Dan itu akan terus meningkatkan kekuatan Gulie. Menyadari hal itu, Shiroi lumayan kesal sama DC yang terus memberikan kesulitan. Untuk saat ini, Shiroi tidak punya pilihan lain selain terus lari dari jangkauan Gulie, dan jika ada celah, barulah dia akan menyerang balik. Tak lama kemudian dari arah lain tiba-tiba Gulie berhasil mendekat dan mengayunkan pedangnya. Tentu Shiroi berusaha menghindar, tapi di saat yang sama Gulie juga mengeluarkan nafas naga dari mulutnya. Dan itu berhasil melenyapkan tubuh bagian atas Shiroi, walaupun tidak butuh waktu lama, dia langsung beregenerasi kembali. Setelah itu mereka berdua melanjutkan pertarungan jarak dekat. Cuma kali ini Shiroi mulai paham dengan cara Gulie menggunakan pedangnya atau bisa membaca pergerakannya. Bahkan dia menikmati pertarungan jarak dekat itu. Karena sebenarnya dia lebih unggul dari Gulie di pertarungan jarak dekat. Cuma masalahnya dia belum mampu memberikan luka parah pada Gulie.
Apalagi jika dirinya menggunakan sabit kesayangan, pasti itu akan jauh lebih mudah, kata Shirori. Ternyata dia tidak lupa pada sabitnya, guys. Tapi Gulie yang berusaha menahan supaya sabit putih tidak bisa masuk ke dalam dimensi itu. Dia paham kalau kekuatan sabit putih sangat merusak. Bahkan menurut Shirori, jika dibenturkan dengan pedang Gulie, maka sabit putih bisa memberikan kerusakan pada pedang andalan Gulie. Ya, karena kekuatan utama sabit putih adalah Harut dan atribut gelap yang bahkan bisa merusak jiwa seorang dewa. Dan juga tidak mungkin bisa dihancurkan karena resistensi dan regenerasinya sampai ngebug. Saat itu di tengah pertarungan tiba-tiba Shirori kepikiran tentang Ariel dan sangat mengkhawatirkannya. Dan karena terbawa emosi, dia malah membuat gerakan yang menciptakan celah bagi Gulie. Akibatnya pedang Gulie sempat mengenai wajah Shirori, tapi untung saja itu tidak fatal. Setelah itu dia mulai menjauh kembali dan meredam emosinya. Dia sebenarnya sangat khawatir dengan kondisi Ariel di dunia baru, tapi saat ini dirinya tidak bisa membantu apapun. Namun di sini Shirori teringat dengan perkataan Ariel yang dulu mengatakan, setidaknya percayalah pada teman-temanmu. Dia pun memikirkan Wrath dan Sophia, dan ya, mereka adalah teman-teman Shirori. Di sini dia akhirnya mau percaya pada Ariel, Sophia dan Wrath dan mengatakan kata teman, tapi sambil malu-malu gitu, guys. Karena ya baru pertama kali itu dia mengakui teman-temannya dan percaya pada mereka. Walaupun ya mungkin dia nggak sepenuhnya paham apa itu teman. Tapi setidaknya dia mau percaya pada Ariel, Sophia dan Wrath. Sebenarnya di sepanjang pertarungan, Shirori itu tidak pernah berhenti berpikir. Dia selalu memikirkan strategi dan setiap gerakannya. Intinya semua tindakan dan langkahnya dalam pertarungan itu sangat penuh perhitungan, guys. Dan itulah yang membedakan dia dengan Gulie. Shirori juga menyadari hal ini karena Gulie tidak berpengalaman dalam pertarungan langsung, berbeda dengan dirinya yang sejak lahir sudah kenyang dengan pertarungan dan situasi mematikan. Tapi untuk saat ini tujuan utama dia adalah mengulur waktu sampai jutaan laba-labanya melahap 50% dimensi Gulie. Dan juga menunggu buff Gulie berhenti atau kekuatan tambahan dari doa semua orang. Tapi kita menuju ke tempat Shun dulu, guys. Saat itu dia sudah membuat keputusan, yaitu tidak akan bergabung dengan kedua belah pihak. Justru Shun akan mencari solusi lain supaya tidak ada yang dikorbankan. Walaupun dia belum tahu bagaimana caranya dan apakah sanggup melakukan itu. Kata Shun, mungkin jika Julius masih hidup, dia juga akan melakukan hal yang sama. Namun saat ini Shun mulai menyadari dengan perlindungan ilahi yang dimilikinya. Karena setelah mengingat kembali, dirinya selalu bisa mencapai hasil apapun yang diinginkan jauh lebih mudah. Sebagai contoh aja, secara kebetulan teman-temannya bertemu dengan Ronan dan bisa menemukan Shun di pulau terpencil. Dan dengan adanya Ronan, saat ini dia bisa pindah ke tempat manapun dengan cepat. Tapi karena saat itu Shun mengkhawatirkan teman-temannya di desa Elf, jadi dia meminta Ronan untuk mengantarnya ke sana. Dan Ronan juga mengatakan akan mengantarkan Shun kemanapun dia mau. Tentunya bersama Faye, Katia, Yuri, Su, dan juga Hugo. Dan mereka sudah pasti akan menjadi tim untuk pihak Shun. Saat itu dengan sekejap mereka sudah sampai di desa Elf, tapi di sana tidak ada siapapun. Bahkan Faye sampai terbang ke atas untuk melihat semua wilayah itu dan tidak menemukan siapapun. Shun mulai bingung kemana para reinkarnator pergi. Hairin dan Anna juga harusnya masih di desa Elf. Tapi setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke tempat Dustin dan mungkin ada informasi yang bisa didapat di sana. Lalu setelah sampai di tempat Dustin, terlihat banyak pasukan yang sedang melakukan sihir teleportasi. Cuma dibutuhkan banyak penyihir kuat untuk melakukan sihir itu. Hanya Ronan manusia yang bisa melakukannya dengan cara solo. Tak lama kemudian bawahan Dustin mengantarkan mereka untuk masuk, dan Dustin juga sudah menunggu di ruangannya. Ternyata di ruangan itu ada 6 orang selain Dustin yang penampilannya tidak biasa. Tapi Shun sempat melirik satu wanita yang penampilannya sangat cantik. Ya, mereka berenam adalah para naga kuno dengan wujud humanoidnya, yaitu Gwen, Reis, Yuvan, Goka, Iena, dan Nia. Tapi Nia, Gwen, dan Goka tidak ada ilustrasi humanoidnya, guys. Saat itu Dustin juga mengenalkan mereka berenam dan tentu Shun dan semuanya sangat kaget karena naga kuno dianggap sebagai monster kelas mitos yang sangat kuat. Oh ya, Byaku juga tidak ada ilustrasi humanoidnya. Di situ Shun dan Ronan bertanya banyak hal pada Dustin yang berkaitan dengan situasi saat ini. Dan Dustin tanpa ragu menjelaskan semua yang dia tahu, termasuk tujuannya untuk mengagalkan rencana Ariel dan Shirori. Dustin juga mengatakan kalau kemungkinan besar semua reinkarnator telah dibawa ke labirin atau ikut bersama Ariel. Bahkan di situ Dustin menjelaskan strateginya untuk menembus pertahanan Ariel di stratum bawah dan masuk ke inti sistem. Karena mungkin Dustin berpikir kalau pihak Shun akan ikut mendukungnya, apalagi di situ ada Ronan. Tapi di sini Shun anteng mendengar penjelasan Dustin loh, guys.
Karena dulu pada saat Shirori dan Sophia menjelaskan banyak hal kan Sun bolak-balik protes, tapi pendapatnya selalu diabaikan atau sama sekali tidak dianggap. Nah, makanya di sini dia tidak mau merasakan hal seperti itu lagi karena orang sekelas Dustin mungkin juga akan mengabaikan pendapatnya sama seperti Shiraori. Tapi pertemuan mereka masih cukup panjang, jadi kita lanjutkan di part selanjutnya, guys. Oke, waktunya Saveria. Dan sebenarnya ini Saveria dari semenjak part sebelumnya, tapi sengaja gue bacain di konten Kumoko aja. Kalau yang lain sudah gue bacain di konten lainnya, guys. Ada dari JRII_27. Min, setelah Komodesuga selesai, mau bahas anime apa lagi, Min? Kalau boleh saran, Mushoku Tensei aja, Min. Mungkin untuk sementara bakal bahas Kage no Jitsuryokusa dan Leadale dulu, dan juga Anos. Kalau Mushoku Tensei, gue gak ngikutin novelnya sampai jauh, guys. Kayaknya di channel Irfan Akbar juga udah ada rangkuman novelnya, thank you bro. Lalu dari Saitama, 8 Januari like novel volume 16-nya ya bang. Iya ini udah keluar, thank you Saitama. Lalu dari Zack Van Astrea, makasih buat pembahasan-pembahasannya, nggak terasa udah mendekati akhir ceritanya. Apakah bad ending atau happy ending, kita lihat nanti. Ya semoga aja endingnya nggak buat kalian kecewa, untuk gue sendiri sih merasa cukup puas, thank you Zack. Dan ada dari Arwah Wrat, bang mau tanya kalau baca LN volume 15 Komodesuga Nanika di mana? Kalau mau yang legal di Bookwalker udah ada. Tapi coba lu mampir ke Instagramnya Mirai Seikai, kayaknya di sana juga ada. Thank you bro. Lalu dari Ibai, bang bahas First Tell Match dong, bang kayaknya seru. Gua malah belum pernah baca kalau itu, tapi coba nanti gue baca dulu, siapa tahu ceritanya menarik. Thank you bye. Lalu dari Viana Nichan, jangan jajan sembarangan ya. Iya Viana, makasih sabarannya. Oke itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.